Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Siapa Sangka, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Melody mengangguk pelan. Dia tidak pun mungkin menolak karena saat ini pun harusnya dirinya menikah dengan Gilang yang sudah membatalkan pernikahan itu sendiri. Selain itu, Melody sendiri tak menolak kehadiran Bima yang sudah mulai mengisi hatinya. Dalam hati Melody, dia berharap ini adalah jalannya menuju kebahagiaan yang dia cari di kota ini. "Mari, kita nikahkan anak-anak kita, Pak," ujar Pak Danu. "Alhamdulillah," jawab ayah, ibu, adik Bima dan juga Bima tentunya. "Mari Pak," jawab ayah bersemangat. "Kakak, mas kawinmu mana, Kak?" tanya adik Bima pelan memandang sekeliling. Tidak ada benda yang menarik seperti sebuah mas kawin. Bima pun ikut memandang. Dia baru teringat dia tidak menyiapkan mas kawin karena pernikahan ini adalah pernikahan dadakan atas insiden yang dibuat adik sahabatnya Gilang. Ibu Bima yang melihat kedua anaknya celengukan merasa yakin Bima memang benar-benar tidak menyiapkan mas kawinnya. "Kamu ini bagaimana sih, Bima?" Sang ibu bersiap bangun mendekati putranya. Namun Bima segera mengangkat tangannya untuk menghalau serangan ibunya. Ibu sabar dulu, ibu jangan KDRT, malu dong. Ntar Bima lapor ke KPAI nih." "Lapor sana, kamu sudah tua, KPAI pasti nolak kamu mentah-mentah," sungut ibu kepada putranya. Bima yang memang paling bandel di antara putranya yang lain. Bima menggeledah tubuhnya sendiri mencari-cari apa yang bisa dia gunakan sebagai mas kawin dalam pernikahannya ini. Dia pun teringat ada 2 ATM dalam dompetnya. "Ini sajalah Pak, mas kawinnya. Dalamnya ada 400 juta, bisa kan Pak?" tanya Bima memandang kedua pria parubaya bergantian setelah memberikan ATM-nya dari dalam dompetnya yang memiliki tabungan dengan jumlah yang ia sebutkan tadi. "Melody?" tanya sang ayah kepada putrinya. Melody mengangguk menunduk. "Baiklah, kemarilah nak," ujar ayah Melody. Pak Danu meminta Bima untuk duduk kembali di samping Melody. Atas keputusan bersama dan dihadiri orang tua, keluarga serta beberapa saksi pernikahan, Pak Danu pun menikahkan anaknya dengan Bima. Dan sah. Suara bergema dalam ruangan oleh beberapa orang saksi yang mengatakan sah ketika ijab kabul disebutkan tanpa halang dan syarat telah terpenuhi. Tabarakallah. Pak Danu lalu melanjutkan doa-doa untuk kedua pengantin serta semua yang hadir dalam ruangan itu. Senyum bahagia semua orang menyambut kedua pengantin baru itu, termasuk juga keluarga dari Gilang yang masih ada beberapa di sana. Mereka tadinya juga merasa tidak nyaman dengan keluarga Melody yang mungkin merasa terluka dan tidak dihargai gara-gara ulah Diva. Namun akhirnya mereka turut senang Melody menemukan jodohnya. Bima mencium punggung tangan ayah dan ibunya yang diikuti oleh Melody. Ibu memeluk Melody yang kini sudah menjadi menantunya. Lalu Bima dan Melody juga menyalami Pak Danu yang kini menjadi ayah mertuanya. "Nak Bima, tolong perlakukan anak ayah dengan baik. Jaga dan bimbing dia yang kini menjadi tanggung jawabmu. Tapi bila mana Nak Bima sudah tidak mencintainya dan tidak sanggup untuk hidup bersamanya lagi, tolong jangan sakiti anak ayah. Tapi kembalikanlah dia secara baik-baik, sebagaimana Nak Bima memintanya kepada kami." "Baik ayah." Bima berjanji akan berusaha membahagiakan Melody. Melody yang mendengar ucapan dua lelaki kesayangannya itu tak sanggup menahan air mata, hingga air mata itu jatuh begitu saja tanpa diminta. Setelah sungkeman kepada orang tua selesai, Bima dan Melody menyambut uluran tangan yang mengucapkan selamat kepada mereka. Ibu Bima menunggu sampai orang terakhir yang menyalami anak dan menantunya. Kemudian dia mendekat kepada mereka berdua diikuti adik Bima. "Bima, jangan lupa daftarkan pernikahanmu ke KUA.
Pokoknya sebelum resepsimu digelar, harus sudah beres. Oh, buat resepsi lagi ya bu? Ya iya dong, biar tetangga dan kerabat serta teman-temanmu juga pada tahu kamu sudah nikah. Masa mau bujang terus? Ya kasihan dong mantu ibu, jawab Bu Bambang. Sebenarnya lebih fokus ke teman arisan ibu sih kak. Ibu kan capek ditanya mulu kapan punya cucu, ya nggak bu? Sela adik Bima. Ih, kamu itu sok tahu saja, bantah ibu. Kan aku pernah denger bu waktu nganterin ibu arisan. Jangan didengerin ya Melody. Dapat mantu aja ibu udah seneng. Ibu kira anak ibu seleranya ada beda, ujar ibu dengan lirikan mautnya terhadap Bima. Astagfirullah bu. Ibu ucapan doa lo bu. Ya kan cuma kira-kira. Bela adik Bima untuk ibunya. Tadinya pun pemikiran aku sama kayak ibu. Lah habisnya kakak sok gaya nolak wanita yang ibu jodohkan. Kirain gak doyan wanita lagi kak. Diam kamu. Oh ya, kapan kamu balik lagi ke Jakarta? Ya masih lama lah kak, baru juga mulai libur semesterannya. Ya, bagus kalau gitu. Kamu bantu kakak ngurus EO buat resepsi. Ya aku liburan ini kak. Bima tidak merespon keluhan adiknya. Dia sibuk menyalami satu persatu keluarga dan kerabat yang hendak pamit lebih dulu. Sah juga ya kita. Bisik Bima di telinga Melody membuat wajah wanita itu seketika memerah. Rona bahagia tak bisa menutupi pancaran yang terlihat nyata. Tak hanya binar yang berpindah indah, namun kebahagiaan mereka tak kalah sinarnya ketika senyum bahagia terukir dengan indahnya di setiap wajah yang merona. Setelah itu mereka semua menikmati jamuan makanan yang sudah dipersiapkan. Bima, kamu dapat istrimu orang mana? Asalnya Yogyakarta bu. Loh, jauh ya ternyata. Lalu di sini tinggal dengan siapa? Saya tinggal di mes kantor bu, jawab Melody sambil tersenyum. Lalu ayah dan ibumu menginap di mana? Ibu kepo deh, sela adik Bima. Udah diem kamu, sergah Bu Bambang. Melody dan Bima saling tatap, kemudian Melody mengalihkan pandangan menatap ibu mertuanya. Tadinya kalau menikah dengan Mas Gilang, ayah dan ibu akan tinggal di rumah ini sementara sampai hari kepulangan ke Yogyakarta. Oh alah, tapi ini rumahnya Gilang kan? Kalau begitu setelah ini pulang saja ke rumah kami aja ya, ayah dan ibumu serta keluarga dari Yogyakarta. Insya Allah masih banyak kamar bisa ditempati. Melody melihat ke arah ayah dan ibunya. Apa tak merepotkan Besan? Tanya Ibu Tari. Tidak ada yang direpotkan kok Besan. Apalagi untuk menyambut orang baru yang masuk dalam keluarga kami. Saya dan juga ayah dengan senang hati menerima kehadiran Besan sekeluarga. Tutur Bu Septia dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Bapak Ibu beserta keluarga, jika berkenan, mampirlah di kubu kami. Kali ini ayah Bima yang buka suara. Bagaimana ini Pak? Tanya Ibu Tari kepada Pak Danu. Bila memang diperkenankan, maka kami pun dengan senang hati akan menerima ajakan Besan. Alhamdulillah, jawab ayah dan ibu serempak. Ibu Tari memeluk Melody dari samping. Syukurlah nak, tampaknya kamu dapat mertua yang baik. Ibu pun jadi tenang. Semoga Bima bisa membahagiakanmu ya, kata Bu Tari lirih yang mungkin hanya didengar Melody yang berada di sampingnya. Amin Bu. Acara pernikahan itu berakhir dengan tawa dan rona bahagia semua orang. Di saat Bima dan Melody sedang memulai rasa suka akan kebahagiaan yang menghampiri, sementara Gilang sedang menjalani kemelut dalam keluarganya. Akibat ulah Diva sang adik angkat, ibu mereka sekarang sedang diopname akibat serangan jantung. Untungnya masih serangan jantung ringan. Ini pertama dan terakhir kamu mengakibatkan ibu sakit seperti ini. Tapi kalau sampai ini terjadi lagi, aku tidak segan-segan mengusirmu dari rumah, ancam Gilang. Apa salahku mengatakan kebenaran sih mas? Kalau kita sudah tidur bersama, itu tanpa disengaja Diva. Sudah berapa kali aku katakan padamu, hentikan. Tidak ada gunanya kamu memaksakan perasaanku padamu. Karena sekalipun aku tidak pernah menganggapmu lebih dari adik. Dan satu lagi aku katakan padamu, bahkan aku sudah tidak ingin menganggapmu adik. Mas, ini rumah sakit. Kecilkan suara kalian, sergah bibi mereka. Gilang mendengus nafas kasar. Diva benar-benar menguras emosinya. Jika saja Diva lelaki, tentu saja bau gementah sudah mendarat di wajahnya. Sayangnya Gilang pun bukan tipe lelaki yang menyakiti wanita dengan tangannya. Ya, kalau Diva lelaki ya lebih aneh lagi itu kejadiannya nanti.
Kalian benar-benar bikin malu keluarga, terutama kamu, Diva. Apa harus kamu berteriak di depan semua orang seperti tadi? Tapi Bi, kalau aku tidak mengatakan saat itu, Mas Gilang pasti menikah dengan perempuan itu. Dia punya nama, Diva, dan dia wanita baik-baik. Kenapa kamu membencinya? Karena dia merebut kamu dari aku, Mas. Cukup, Diva. Gilang yang sedari tadi menahan geram sudah merasa berada di ambang batas. Sorot matanya tajam memandang wanita yang baru dia ketahui sangat keras kepala. Handphone Gilang berdering mengalihkan kekesalan dua anak manusia yang saling adu mulut. Nama dokter yang tertera di gawainya membuat Gilang dengan cepat mengangkat panggilan itu dan sedikit menjauh dari Diva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Ini hasil lab sudah keluar. Kamu mau aku mengantarkannya atau bagaimana? Kebetulan aku ada di rumah sakitmu, bro. Aku akan segera ke ruanganmu. Baiklah, aku tunggu. Gilang melirik Diva sepintas dengan tajam, lalu melihat ke arah sang bibi yang sepertinya penasaran dengan siapa yang menelpon. Bi, titip ibu sebentar ya. Telepon aku kalau ada apa-apa. Aku ada sedikit urusan dengan sahabatku di rumah sakit ini. Baiklah. Gilang pun memulai melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan di mana ibunya dirawat. Mas, tunggu, aku ikut, ujar Diva dan hendak ngejar langkah Gilang. Gilang berbalik badan dan menatap Diva dengan berang. Selangkah lagi kamu maju, kupastikan semua bajumu aku lempar keluar rumah, ancam Gilang tak main-main. Diva membeku. Ia terpaksa menghentikan langkahnya tiba-tiba. Tak ingin apa yang diucapkan Gilang menjadi kenyataan, apalagi setelah baru pertama kali melihat wajah lelaki yang dicintainya itu menatapnya bengis. Dengan wajah kesal, wanita itu terpaksa balik lagi ke ruangan di mana ibunya dirawat. Dengan jalan menghentakkan kaki, Diva membelakangi Gilang. Langkah panjang kaki Gilang pada akhirnya membawa lelaki itu pada sebuah ruangan yang sudah pernah dia masuki. Dokter sedang duduk di kursinya dan memeriksa hasil pemeriksaan pasien-pasiennya hari ini. Oke, duduk dulu, bro. Ada apa kamu sampai ke rumah sakit? Padahal tadinya aku akan menyuruh kurir mengantarkannya padamu, ujar dokter sambil tersenyum. Ibuku belum lama masuk ke rumah sakit ini karena serangan jantung. Oh, benarkah? Lalu bagaimana hasil pemeriksaannya? Untung hanya serangan jantung ringan. Dokter tampak menghela nafas lega. Sekalipun dia bekerja sebagai dokter dan mendapatkan penghasilan dari pasien-pasien yang datang, namun dokter tidak pernah berharap orang-orang jatuh sakit, apalagi keluarga atau kerabat yang dia kenal. Syukurlah. Oh ya, dan ini hasil lab yang kamu tunggu. Dokter menyerahkan selembar kertas hasil lab dari gelas yang diberikan Gilang untuk dicek. Bisa kamu jelaskan, bro? Tentu. Dalam sisa cairan yang menempel di dinding gelas itu ditemukan kandungan obat tidur serta sedikit perangsang. Dari mana kamu mendapatkan gelas ini, bro? Apa efek sampingnya? Gilang tidak menjawab pertanyaan dokter, malah dia mengajukan pertanyaan lagi. Kamu tetap tertidur, tapi libidomu naik. Apa mungkin bisa melakukan maksudku hubungan badan? Bisa saja, asal pasanganmu yang bekerja untukmu. Kamu tinggal terima beres. Apa ada kejadian semacam itu? Lagi-lagi dokter mencoba bertanya. Gilang membuang nafasnya dengan kasar, kesal karena apa yang ditanyakan sahabatnya telah terjadi kepadanya. Diva memberiku minuman hangat dalam gelas itu. Dokter tertegun mendengar ucapan Gilang. Pria itu dengan cepat mencerna lalu menyimpulkan dengan bukti yang ada di depan mata. Jadi, kamu dan adikmu, ucapan dokter menggantung seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia ketahui. Terima kasih atas bantuanmu, bro. Aku akan mentraktirmu lain waktu, ujar Gilang mengalihkan bahasan yang sedang tidak ingin dia bahas. Tentu saja, bro. Sekalian mendengarkan kisah tragismu ini, ujar sang dokter dengan senyuman tersengir. Gilang membawa hasil lab itu lalu melipat dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Dia pun segera kembali ke ruangan ibunya dirawat. Apa yang Gilang perkirakan benar terjadi. Lelaki itu segera menyusun rencana untuk menghindari Diva bila perlu, memberikan efek jera kepada adik angkatnya itu. Bu Septia terbangun ketika Gilang memasuki ruangan rawat itu. Tatapan sang ibu bingung dengan sesekali melihat ke arah Gilang dan Diva. Gilang, panggil ibu lirih.
Wanita itu belum bisa berbicara normal karena dadanya masih terasa nyeri walau tidak separah sebelumnya. Ini Bu Septia itu siapa? Ibunya Gilang atau ibunya Bima ya? Tadi kok kayaknya ada. Entahlah. Biasa, kurang ngopi mungkin dia. Bu, jangan banyak bergerak ya. Apa yang Bu rasakan? Masih sakit? Gilang panggilkan dokter ya. Ibu Gilang menggeleng pelan. Ibu sudah tidak apa-apa Gilang. Tolong jawab ibu dengan jujur nak. Apa kamu dan Diva? Ibu tidak perlu memikirkan apa yang terjadi. Aku tidak memiliki hubungan apa-apa. Itu hanya sebuah kesalahan yang tidak berarti apa-apa. Anggap saja aku pernah berpacaran lalu putus, ujar Gilang dengan santainya. Setelah bukti di tangannya, dia lebih merasa percaya diri kalau dirinya tidak bersalah. Bahkan jika boleh dikatakan, Diva lah yang memperkosa dirinya. Miris bukan? Mas, mana bisa seperti itu? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Tentu saja bisa. Apa yang harus aku pertanggungjawabkan? Bukan aku yang melakukannya pertama kali kan? Bahkan kalau sudah, belum tentu hamil. Mas, hentikan kalian. Apa kalian tidak kasihan dengan ibu kalian? Tanya Bibi. Perlu ibu tahu ya, dia memasukkan sesuatu ke dalam minuman yang dia berikan padaku. Dan aku memiliki bukti yang mampu membawamu ke penjara. Wajah Diva berubah pias. Tubuhnya terasa kaku dan lidahnya seakan tak mampu untuk berkilah. Gilang, jangan membelanya Bu. Kita mungkin selama ini sudah ditipu dengan sikap manisnya. Dan aku tidak menyangka, ternyata selama ini kita telah membesarkan seekor ular. Sarkas Gilang yang langsung merobek hati Diva. Diva terdiam. Ia sangat kecewa, bahkan matanya langsung mengembun dan air mata mulai jatuh tanpa bisa dia tahan. Wanita itu begitu terluka dengan ucapan Gilang yang begitu tega mengatainya dengan sebutan ular. Kamu jahat Mas. Diva melangkah keluar dari ruangan itu. Dan setengah berlari dia berusaha segera menjauh dan pergi dari rumah sakit itu. Dalam hati dia masih berharap Gilang mau mengejarnya dan membujuknya untuk tetap tinggal. Sayangnya semua di luar ekspektasi Diva. Bahkan bayang-bayang Gilang pun enggan muncul menghampirinya. Diva mendadak menjadi benci karena Gilang tidak bisa menjadi miliknya. Diva yang terlena akan kebaikan dan kasih sayang Gilang sebagai seorang kakak, menjadi jatuh cinta sekian lama tanpa bisa memiliki sang kakak. Diva masih belum mampu menerima keadaan hingga dia membenci kenyataan yang terjadi dalam kisah cintanya. Sungguh wanita yang tidak bersyukur dengan segala yang dia punya. Dia lupa bagaimana keluarga itu menemukan dirinya. Saat Gilang duduk melamun sendiri, tiba-tiba ponselnya berdering. Melody dan aku sudah menikah. Selamat ya bro. Maafkan aku yang jadi penghalang kalian. Harusnya sejak awal aku tidak mengikuti permintaan istriku. Tidaklah bro. Aku tahu kamu orang yang bertanggung jawab. Ini bukan salahmu kok. Kondisi yang memaksa kita seperti ini. Oh ya, bagaimana keadaan Tante Septia? Ibuku sudah mendingan. Ia hanya terkena serangan jantung ringan. Oh syukurlah. Apa yang terjadi dengan dirimu dan Diva? Dia menjebakku. Sial. Kamu berhutang cerita padaku. Akan kuceritakan padamu nanti. Sampaikan permintaan maafku pada Melodia. Aku akan menemui kalian kalau ibuku sudah keluar nanti. Tidak perlu repot bro. Besok kami yang akan kesana sekalian melihat Tante Septia. Oke, baiklah. Aku tunggu kedatangan kalian. Panggilan pun berakhir setelah Bima dan Gilang sama-sama saling membalas ucapan salam. Bima tersenyum melihat Melody yang baru saja keluar dari kamar mandi dalam kamarnya dengan baju tidur daster pemberian ibunya. Untung saja ibu masih punya beberapa stok daster baru dalam lemarinya, dan semua itu ia berikan kepada menantu pertamanya. Barang-barang hantaran untuk Melody dari Gilang tidak satu pun dibawa, hanya pakaian pengantin yang terlanjur melekat yang dibawa hingga ke rumah Bima. Sayang, sini duduk, ujar Bima sambil menepuk tempat tidur kode agar Melody duduk di sampingnya. Melody sempat tersentak dan seketika wajahnya memerah. Namun wanita itu menurut apa kata suaminya. Kenapa merah gitu mukanya? Bikin gemes saja. Kalau belum siap aku tidak akan memaksa sayang. Santai. Mendengar ucapan Bima, wajah Melody semakin memerah. Namun dia sedikit lega karena Bima tidak akan memaksa dirinya. Melody bukan anak gadis lagi, melainkan dia hanya seorang janda.
Tapi gambaran pernikahan dirinya dulu dengan Arya masih teringat jelas. Bagaimana perlakuan Arya di awal yang manis namun berakhir dengan terungkapnya sifat buruk mantan suaminya itu. Dan itu membuat Melody trauma. Wanita itu memang belum siap jika harus melayani suami secara lahir karena dia pun tak menyangka akan menikah dengan Bima secepat ini. Tadinya dia akan menikah dengan Gilang dengan syarat tidak ada kontak fisik. Selain lebih dari skinship biasa mungkin. Dan syarat itu tidak membuat Melody panas dingin seperti saat ini. Terima kasih Bima, karena kamu mau ngertiin aku. Tapi ada syaratnya. Syarat? Apa? Pertama, kita sudah sah suami istri. Jadi aku tidak mau kamu memanggilku dengan nama. Kedua, kamu harus menceritakan masa lalumu dulu. Di pernikahan pertamamu, ujar Bima menatap lembut istrinya. Melody yang tadinya deg-degan dimintai syarat kini bisa bernafas lega. Karena untuk kedua syarat itu bukan hal yang sulit bagi Melody. Tentu saja, aku akan menceritakan masa laluku. Karena kamu sekarang adalah suamiku. Tidak akan ada yang aku tutupi darimu. Dan juga, aku berharap kamu juga sama. Bima tersenyum. Lalu, soal panggilan kita. Kamu mau dipanggil apa? Apa sajalah yang penting bukan nama. Dan kamu pun nyaman memanggilnya. Melody tampak berpikir sesekali wajahnya terlihat memerah dan itu membuat Bima gemas. Apa yang kamu pikirkan sayang? Sampai wajahmu memerah seperti ini. Kamu tidak mesum kan? Melody langsung mengalihkan pandangannya menatap sisi lain dan tampak sekali wanita itu malu karena ucapan Bima. Bagaimana kalau aku memanggilmu Say dan kamu bisa memanggilku Yang? Jika digabungkan akan menjadi Sayang. Iya, seperti itu. Baiklah, aku setuju. Menghadapkan ke sana. Biar aku bantu keringkan rambutmu. Melody menurut. Dia lalu membelakangi Bima dan memberikan handuk kecil kepada suaminya. Wangi banget sih, ujar Bima sambil tangannya mengusap lembut kepala Melody. Sesekali lelaki itu mencium kepala Melody. Darah Melody berdesir. Jantung berdebar-debar saat merasakan Bima mencium kepalanya. Serasa ada jutaan kupu-kupu yang terbang di dalam hatinya. Melody gugup dan namun menyukai perlakuan manis itu. Melody tersenyum meski Bima tidak bisa melihatnya. Perhatian dan keromantisan yang Bima tunjukkan padanya berbeda dengan mantan suaminya itu. Dan itu membuat Melody nyaman. Hanya hal-hal kecil, tapi sungguh menghangatkan hatinya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian mereka. Kakak, ibu dan yang lainnya nungguin di meja makan. Kakak gak pecah telur duluan kan kak? Masih awal loh, nanti saja. Itunya, ucapan adik Bima dari balik pintu yang tertutup. Ada, paling bisa tuh anak ngerecokin. Kamu jangan deket-deket adik aku ya Mel. Melody membalikkan tubuhnya menghadap suaminya. Tatapan mereka pun bertemu. Kenapa Say? Kan dia adik kamu. Takut jailnya nular ke kamu. Melody terkekeh. Dia juga mungkin disuruh Say. Ya sudah yuk Mel. Nanti ibu bisa ngamuk kalau kita tidak turun makan bersama. Melody mengangguk lalu beranjak dari duduknya mengikuti langkah kaki Bima yang keluar kamar. Sini. Perintah Bima mengulurkan tangannya meminta tangan Melody untuk digenggam. Melody menyambut uluran tangan Bima. Mereka pun menuruni tangga bersama-sama menuju meja makan. Meja lonjong panjang itu sudah dipenuhi oleh orang tua mereka dan keluarga Melody. Tersisa 2 kursi kosong untuk pasangan pengantin itu. Sini duduk nak. Ajak Bu Bambang ibunya Bima melihat anak menantunya. Ibu bakal cepet dapet cucu nih. Kakak gercep Bu. Masih awal dan basah aja rambut Kak Melody. Diam. Aduh. Ringis adik Bima habis diketok sang ibu dengan centong sayur stainless yang belum ibu tersenyum simpul kepada keluarga Melody karena tidak enak dengan mulut asal jeplak si adik Bima. Cantik mantunya ibu. Sini duduk. Pas bajunya? Iya Bu, enak dipakai. Sama Kak Melody bajunya cakep kayak taman bunga. Tapi kalau ibu yang pakai kayak anyaman tiker. Plak, aduh. Sekali lagi adik Bima dapat centong stainless dari sang ibu. Lama-lama produk bakso juga nih kepala. Ibu gak sayang aku?
rengek adik Bima dengan mulut jepeu. "Ayo, dinikmati besan, semoga cocok di lidah," ujar Ibu Rama kepada kedua orang tua dan keluarga Melody. "Nampak nyaman. Pasti enak masakannya," puji Butari ibunya Melody. "Kalau enak alhamdulillah besan. Ayo, jangan malu-malu." "Bima, besok bawa Melody berbelanja mengganti hantaran yang belum diberikan untuknya ya. Dan Melody pilih apapun yang kamu suka ya." "Ibu saja yang sama Melody. Besok aku anterin aja ya. Tapi aku sama Melody mau ke rumah sakit dulu, lihat Tante Septia." "Ibu tidak bisa Bima, kan ada besan ibu ini loh." "Oh ya, sakit apa ibunya Gilang Bim?" "Serangan jantung ringan bu." "Untunglah udah mendingan." "Syukurlah. Ibu sempat kaget juga tadi." "Iya bu, Bima juga baru tahu ditelepon sama Gilang." "Kalau begitu pulang dari rumah sakit aja Mel. Kamu masih cuti kan?" "Iya saya masih 2 hari." Lah, ini Bima manggilnya jadi Mel biasa. Ya udahlah, entah. "Bu, setelah liburan semester ini, aku bawain calon mantu kedua ya buat ibu." "Sudah punya kamu nak. Mau dikasih makan apa anak orang?" "Ya seblak lah bu." "Kok seblak sih nak?" "Ya habisnya tiap aku tanya lagi apa jawabnya makan seblak bu." "Selesaikan dulu kuliahmu, terus kerja, baru bawa calonmu ke sini." "Takut kak, takut kenapa? Ntar ibu ngira yang macam-macam kayak kak." Obrolan ngalor ngidul terus mengalir hingga satu persatu semua orang selesai menikmati makanannya. Setelah menikmati makan malam bersama, sebagian yang lelah masuk ke kamar masing-masing, tak terkecuali Melody dan Bima. Malam kian larut, bulan tak menampakkan bias cahayanya, hanya bunyi suara kodok yang bersaut-sautan memanggil hujan. Bima dan Melody sudah berbaring di ranjang yang berukuran king size. Duanya belum memejamkan mata, hanya menatap langit-langit kamar dengan cahaya lampu yang temaram. Tangan Bima bergerak perlahan meraih tangan Melody dan mengegangnya. Jari-jari mereka saling bertautan mengisi celah kekosongan. "Apa kamu menyesal menikah denganku?" "Pernikahan kita belum sampai 24 jam, say. Bagaimana aku bisa bilang menyesal sekarang? Lalu, apa kamu menyesali pernikahanmu yang dulu?" "Mungkin sudah saatnya aku ceritakan kepadamu. Mantan suamiku selingkuh di ruang dinasnya di kota waktu itu. Pada saat itu usia pernikahan kami baru berjalan hampir 2 tahun. Sebulan sekali, bahkan pernah 3 bulan sekali, ia baru pulang ke Jogja menemuiku. Lalu di hari itu, setelah 3 bulan tidak bertemu, aku memutuskan untuk cuti seminggu dan menemuinya di kota. Tapi kenyataan pahit yang aku dapati di sana, dia di sana sudah menikah lagi tanpa aku ketahui. Aku tidak terima diduakan hingga aku memutuskan bercerai darinya. Dan kamu tahu, bahkan keluarganya pun tahu dia menikah lagi. Dan katanya itu semua salahku yang tidak dapat memberikan keturunan. Mereka selama ini hanya memanfaatkanku dan orang tuaku. Aku merasa malu dengan gunjingan mereka." Melody membuang nafas berat seolah-olah ada bongkah batu besar menghimpit dadanya. Bima mengangkat genggaman tangan mereka dan mengecup lembut punggung tangan istrinya. Seketika batu di dada Melody mencair, berganti kehangatan yang menjalar di setiap aliran darahnya. Kecupan lembut yang Bima berikan mampu membuat perasaan Melody menjadi tenang. "Pasti dulu berat ya, Yang. Aku janji tidak akan seperti dirinya. Dan aku ingin kamu percaya padaku. Meski kedepannya nanti pasti banyak godaan yang datang, tapi hati dan pikiranku hanya untukmu sayang." Ucapannya juga dulu begitu. Bima langsung memiringkan tubuhnya menghadap Melody. Melody pun mengalihkan posisi kepalanya menghadap ke wajah taman suaminya. Astaga, pria itu bikin rusak lelaki sejati dan bertanggung jawab plus tampan seperti diriku saja. Kamu jangan khawatir lah, Yang. Kamu tahu di rumah ini ada macan betina yang super galak. Kamu boleh mengadu pada beliau jika aku berbuat salah. Bisa-bisanya ibunya dibilang macan galak. Bagaimana bila wanita parubaya itu sampai tahu? Ngeri yang jelas. Aku banyak kekurangannya, say. Cuma status janda doang. Tapi itu tidak berarti apa-apa bagiku, Yang. Kata mereka aku mandul. Kamu tidak percaya dirimu sendiri, Yang.
Melody menggeleng. Aku percaya Tuhan belum memberi saja, say. Bagus. Teruslah berpikiran positif. Dan kita berusaha bersama tentunya setelah kamu siap. Kamu tidak marah? Untuk apa? Bahkan aku sedang menikmati setiap momen bersamamu. Oh iya, kita belum melakukan ini sejak awal. Tahu-tahu sudah langsung menikah. Apa maksudnya, say? Tanya Melody bingung. Pacaran yuk. Melody terkekeh, benar-benar suaminya tidak pernah menyerah. Jawab dong, Yang. Ujar Bima lagi. Melody mengangguk sambil tersenyum, senyum bahagia dan tulus menerima yang baru kali ini Bima lihat begitu mempesona. Gemes banget deh. Tanpa rencana Bima langsung menyambar bibir Melody dan mendaratkan kecupan singkat di sana, hingga membuat mata Melody seketika membulat dan tubuhnya menegang. Jantungnya berdetak dengan cepat, memompa darah hingga wajahnya memerah. Jangan lupa bernafas, Yang. Sayang, ujar Bima yang tentunya semakin membuat Melody memerah. Bima tersenyum menampilkan deretan giginya yang putih dan lesung pipinya yang menawan di pipi kanannya. Sebaiknya kita segera tidur ya. Jika tidak, aku takut akan menyambarmu malam ini juga. Ujar Bima. Melody mengangguk, keduanya pun sama-sama memejamkan mata berusaha untuk tidur. Beberapa saat kemudian dengkuran halus terdengar dari nafas Melody yang sudah berhembus dengan teratur. Rupanya Melody benar-benar tertidur sambil bergenggaman tangan dengan suaminya. Berbeda dengan Melody, Bima mati-matian berusaha untuk tidur. Bukan menidurkan matanya, namun sesuatu di bawah sana yang ternyata bangun dan tidak mau tidur lagi. Bima terpaksa bangkit dari ranjangnya perlahan dan menuju kamar mandi untuk bersolo karir. Apalagi ini? Dia tidak tega membangunkan sang istri yang tampak kelelahan dan juga mengingat janjinya yang tidak akan memaksa sampai Melody benar-benar siap. Sementara itu di luar kamar. Shh, ibu. Shh. Ibu Bima menoleh ke arah suara yang memanggil dirinya. Ibu ngapain di situ? Teriak adik Bima dalam mode suara berbisik melihat sang ibu menempelkan telinga di dinding pintu kamar Bima. Shh, sini. Perintah ibu Bima agar putranya mendekat. Adik Bima pun melangkah pelan-pelan mendekati ibunya. Ngapain sih ibu di depan kamarnya kakak? Coba, kamu yang dengar. Ada pergerakan tidak? Balas ibu berbisik. Ibu nguping ya, bilangin kakak lu ya. Shh. Ibu bukan mau nguping yang itu. Terus itu apa coba? Ibu takut kakak mau menyakiti istrinya. Jadi ibu. Itu kan biasa, Bu. Sakit-sakit enak, ibu kayak gak pernah merasa aja. Tahu dari mana kamu? Kamu sudah pernah mencobanya? Kini tatapan ibu berubah galak memandang adik Bima yang langsung menciut. Aku masih ingat dosa lah, Bu. Lah terus tahu dari mana? Ibu, HP pintar kan udah canggih, Bu. Apalagi aplikasinya yang ditawarkan pun beragam sesuai kebutuhan. Jangan macam-macam kamu ya. Enggak, Ibu, aku mana berani. Suara deheman barito mengalihkan pandangan ibu dan anak itu. Keduanya tersenyum nyengir melihat ayah Bambang menatap mereka, diam tanpa kata. Tidur sana dek, udah malam. Ujar sang ibu tersenyum manis kepada anaknya. Seketika tubuh adik Bima merinding melihat sang ibu, sedetik kemudian langsung tersenyum. Adik Bima tahu ibunya pasti sedang berdrama sekarang. Apalagi ibunya bukan penggemar siaran ikan terbang, tetapi penggemar opa-opa yang tidak ingat usia. Ibu juga penggemar sinetron dengan aktor yang memiliki bentuk hidung mancung seperti ayah Bambang mereka. Bukan acak-acak nehi-nehi yang suka menari-nari dan berlari minta dikejar dan bersembunyi di balik pohon rindang sambil memegang dada yang berdebar. Iya Bu, ibu sama ayah juga jangan tidur malam-malam lah. Besok kan mau ke toko. Balas adik Bima ikut memerintahkan drama ibunya. Memeriahkan. Ibu dan anak itu terlihat akur dan penuh perhatian di depan Pak Bambang yang masih menatap tanpa bicara. Ya, aku ke kamar ya. Adik Bima pun segera kabur melangkah dengan cepat. Yuk, ayah tidur. Entar kita kesiangan lagi besok. Ujar ibu Bima menggandeng lengan suaminya untuk beranjak ke kamar mereka. Keesokan harinya sesuai yang direncanakan, Melody dan Bima menjenguk Ibu Septia ke rumah sakit. Kedua pasutri itu tampak mesra dengan selalu bergandengan tangan kemana-mana, hingga tiba di ruangan di mana ibu dari sahabat mereka berdua dirawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Gilang, ibunya dan juga Bima yang mendengarkan.
Hanya ada Gilang yang menjaga ibunya pagi menjelang siang. Melody pun lalu memberikan bingkisan buah segar yang tadi dia beli bersama Bima sebelum menuju ke sana. Duduklah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah ibu sudah merasa nyaman. Tapi masih dipantau hingga besok. Syukurlah. Tante semoga cepat sehat kembali ya. Amin. Terima kasih ya Bima. Bu, mereka berdua sudah menikah kemarin. Bima menggantikan aku menikahi Melody karena dia memang mencintainya. Lalu kamu bagaimana? Aku tidak apa-apa lah bu. Mungkin kami tidak bisa memenuhi permintaan Selin, tapi aku juga tidak bisa menikahi Diva lah. Ibu tidak tahu adikmu menaruh rasa sebesar itu terhadapmu. Tapi benar katanya, kalian bisa menikah. Kalian tidak sedara. Maaf bu, aku tidak bisa. Dia menjebakku dengan memberikan minuman yang mengandung obat tidur dan juga perangsang. Dan dia dengan sengaja masuk tanpa izin ke kamarku. Dan melakukannya walau aku dalam keadaan tidak sadar. Melody dan Bima hanya bisa diam mendengarkan pembicaraan ibu dan anak itu. Tidak mungkin Diva seperti itu Gilang. Buktinya ada bu. Dan dia pandai menutup sifat aslinya. Aku sudah tidak mempercayai dia sebagai Diva yang dulu. Dan ada lagi yang belum kita ketahui selama ini dengan sifatnya. Bukan aku yang pertamanya menyentuh bu. Aku sudah memastikan itu. Jadi maksudmu dia terlibat pergaulan bebas? Bisa dilihat dari caranya berusaha mendapatkanku bu. Ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Ibu Septia nampak kecewa mendengar kenyataan tentang putri angkatnya. Padahal dia begitu menyayangi putrinya itu tanpa membedakan kasih sayang dengan anak kandungnya. Raut wajah sendu sang ibu memenuhi wajahnya. Gilang tahu hal ini memang begitu mengecewakan. Tapi dia juga tidak ingin mendiamkan masalah ini karena kelakuan Diva yang mulai salah. Di mana Diva sekarang? Entahlah bu, aku tidak peduli. Dia sudah besar pasti tahu mana yang salah dan benar, tapi dia tetap melakukannya. Memilih jalan yang salah. Ibu Septia nampak membuang nafas berat. Kapan kalian akan membuat resepsi? Tanya Mas Gilang padaku dan Bima. Sebulan lagi. Aku sedang mempersiapkannya. Kamu keberatan yang? Tanya Bima padaku. Tidak say. Aku nurut saja. Yang? Say. Tanya Mas Gilang bingung. Aduh sumpah, aku malu untuk menjelaskan bagian ini. Ya lebih baik aku diam sajalah. Ya kemauan istriku bro. Panggilan sayang kami. Aduh, ingin menghilang dari sini saja aku. Aku mengalihkan pandangan, pasti wajah ini memerah dan aku tidak ingin Bima semakin mencandaiku jika ia melihatnya. Kalian kebanyakan nonton Dracin deh kayaknya. Gantian lah bro, kami sedang menikmati masa-masa ini. Iya sih. Aku dulu juga begitu sama Selin. Kembali Mas Gilang teringat kenangan bersama mendiang istrinya. Jangan lupa undang ibu lo ya. Dan semoga pernikahan kalian langgeng selamanya. Amin, jawabku serempak dengan Bima. Kemudian kami mengobrol ringan seputar acara resepsi nantinya. Lalu setelah itu kami pun pamit karena rencana kami setelah ini adalah berbelanja kebutuhanku. Padahal itu tidak perlu sih. Tapi Bima memaksa dan ibunya juga wanti-wanti harus membelikan aku seserahan yang tertunda. Akhirnya disinilah kami, di kawasan sebuah plaza yang pernah aku datangi sebelumnya. Kami memasuki beberapa outlet sesuai keperluan barang yang diinginkan. Tapi bukan atas keinginanku, melainkan Bima sepertinya kalap memilih ini dan itu. Sekejap saja dua tangannya penuh dengan kantong belanja. Aku hanya kebagian membawa ponsel dan tas kecilnya saja. Habis ini kita ke toko ibu ya. Ibu menyuruh kita mampir ke sana, ujar Bima sambil memasukkan barang-barang ke mobil mini harga terjangkau sejuta umat. Iya say. Bima meraih tanganku dan mengecup lembut punggung tanganku. Jangan ditanya bagaimana perasaanku. Jantungku berasa ada pesta dugem di dalam sana. Jedak-jeduk memompa aliran darah membangunkan jutaan kupu-kupu hingga berterbangan mengepakkan sayapnya. Sungguh senang dan bahagia rasanya. Hal-hal kecil dan romantis yang selalu diberikan suami tercinta. Apa tidak salah ini ya? Aku apa benar sudah mulai jatuh cinta lagi? Kita sampai yang?
Sebuah toko besar berlantai 2 memajang ratusan mungkin ribuan helai pakai wanita dewasa, khususnya daster dan baju tidur lainnya. Beberapa karyawan wanita tampak sibuk melayani pembeli yang datang dan ada juga yang sedang membungkus untuk dipaketkan. Assalamualaikum Bu Bambang, salamku kepada ibu mertua. Waalaikumsalam, sini nak, ujar Bu Bambang memintaku untuk masuk ke bagian kasir. Aku pun masuk ke sana dan mencium punggung tangan wanita yang melahirkan suamiku. Sini kamu, panggil Bu Bambang pada putra bungsunya. Iya Bu, kamu jaga di sini dulu. Ibu mau bawa kakakmu milih daster sama baju tidur. Enaknya jadi Kak Melo baru 2 hari udah dimanja sama Bu Bambang. Kamu mau juga ibu manjain? Ya sudah, kamu pakai rok dulu musana, ujar Bu Bambang sambil menggandeng lengan menantunya berlalu pergi menuju rak pakaian yang akan dipilihkan untuk menantunya. Dih, Bu Bambang, ntar gak ada yang mau sama aku dong, sungut adik Bima pura-pura sedih. Emangnya ada yang mau? Sela Bima di antara percakapan Bu Bambang dan adik Bima. Kan lagi kuliah kak. Kakak yang bilang sendiri selesaikan dulu kuliah terus nikah deh. Lagian kalau sekarang waktunya kan gak cocok kenal cewek. Pasti rumit lah bang. Jawaban cowok tidak laku itu, nyinyir Bima. Ucapan Bima membuat para karyawan yang mendengar percakapan mereka melirik adik Bima dan menjadi senyum-senyum sendiri. Adik Bima merasa diperhatikan oleh sejuta umat, merasa tengsi sendiri. Aku hanya bisa terkekeh tanpa suara. Kakak beradik itu tampak saling menyayangi dengan cara mereka. Oke, ini sudut pandangnya ganti-ganti ya. Kadang tiba-tiba jadi melodi, kadang tiba-tiba jadi narator. Entahlah. Bu, tidak punya stok kelinci Bu? Say, mataku membulat mendengar pertanyaan suamiku. Bisa-bisanya dia menyebut baju kurang bahan itu di depan umum, apalagi di depan Bu Bambang. Bu Bambang mana jual yang begituan. Lagian paling juga nantinya dibuang ke lantai. Ibu dan anak sama ternyata. Kini aku tahu bakat jahil itu menurun dari Ibu Bambang ternyata. Ya juga ya Bu. Tapi Bu, kan lebih semangat kalau pakai baju itu Bu. Ya sudah, nanti Bu Bambang minta bawakan beberapa ke teman Bu Bambang. Dia jualan yang modelan begitu. Asik. Kenapa? Tidak apa-apa Bu. Kena ketup serangga kayaknya. Masa? Udah terbang Bu, ke sana. Tunjuk Bima asal mengalihkan Bu Bambang yang sebenarnya pinggangnya dicubit. Apa mana? Di aku cubit gimana nih maksudnya? Entahlah. Bima tersenyum manja menatapku lalu mengusap pucuk kepalaku. Jadilah hari itu Bu Bambang memberikan daster dan baju tidur sebanyak 4 lusin kepadaku. 1 lusin dengan jenis berbeda-beda diberikan untukku. 3 lusin lainnya untuk ibuku serta oleh-oleh yang akan dibawa pulang ke Kalimantan. Loh, kok ke Kalimantan sih? Bukannya Jogja ya? Ini gimana ini? Ini kurang ngopi apa gimana sih? Entahlah. Ayah Bambang kok tidak kelihatan Bu? Tanyaku yang tidak melihat keberadaan Ayah Bambang di toko itu. Ayah Bambang jagain toko bangunan Mel? Oh, Ayah Bambang punya toko bangunan juga. Kalau begitu proyek baru nanti ambil bahan bangunannya ke toko Ayah Bambang saja. Nanti Melody referensikan ke kantor. Memang menantu idaman ya Bu, sela Bima. Biasa aja say. Ada peluang bagus kan lebih baik berbagi rezekinya sama orang-orang terdekat dulu. Yang penting halal. Ibu setuju. Nanti malam kamu bisa bilang ke Ayah Bambang ya, kalau mau ngajakin kerja sama. Iya Bu. Saat keluarga Bima dan keluarga Melody saling bercengkrama, di tempat berbeda Gilang sedang berdebat dengan seseorang. Ya siapa lagi lawannya kalau bukan Diva. Wanita itu duduk dengan manis di teras rumah Gilang walau pemilik rumah belum pulang, dan memesan beberapa jenis makanan lewat drive online hingga sampahnya memenuhi meja teras. Gilang yang baru saja memasuki halaman rumah mulai berdenyut pening melihat wanita yang bikin emosinya meninggi sudah berdiri menyambut kehadirannya. Senyum manis pun dia pamerkan agar Gilang luluh kepadanya. Namun siapa sangka Gilang malah memutar mobilnya dan hendak pergi meninggalkan kediamannya. Mas, berhenti! Diva berusaha mencegah kepergian Gilang. Dia terus mengetuk pintu kaca mobilnya beberapa kali, merasa Gilang tidak akan merespon dirinya. Wanita itu segera bergerak menuju depan mobil, merentangkan tangannya dan bersiap jika harus ditabrak oleh Gilang. Gilang kesal dan memukul setir mobilnya. Dia segera turun dan membanting pintu mobil hingga Diva tersentak kaget. Takut juga dia rupanya.
Apa-apaan sih kamu? Mau apa lagi? Sampai kapanpun aku akan minta pertanggungan jawabanmu, Mas, ujar Diva dengan keinginannya. Atas dasar apa? Keperawanan? Hamil? Bukan aku yang menyentuhmu pertama kali, bukan? Dan belum terbukti kamu sedang hamil. Dan juga kamu yang lebih menikmati hasil permainanmu sendiri. Oh ya? Tapi kamu juga menikmatinya, Mas. Bahkan sampai menyemburkan ke dalam. Sarkas Diva. Jangan ngimpi. Itu karena aku sedang memimpikan istriku. Jika aku sadar dan terbangun, kamu yang sedang bersamaku, entah masih bisa bangun atau tidak milikku. Jahat kamu, Mas. Apa yang kamu harapkan dariku? Apa tidak cukup kasih sayang dari seorang kakak? Bahkan kamu sudah kehilangan untuk itu sekarang. Jahat kamu, jahat. Pergilah dari sini. Ini bukan rumah ibu. Kamu tidak aku terima di sini. Dan ingat, kalau kamu nekat berbuat ulah, aku tidak segan-segan melaporkanmu. Gilang tidak main-main dengan ancamannya. Dalam hati lelaki itu sudah tidak peduli sekalipun Diva adalah adik angkatnya. Kamu pasti jatuh cinta sama wanita itu kan, Mas? Gilang memutar bola mata tengah mendengar lontaran yang dituduhkan Diva kepadanya. Omong kosong apa lagi kamu? Jangan ganggu dia. Aku yakin kamu pasti jatuh cinta sama wanita tidak tahu malu itu. Jangan menuduhnya macam-macam ya. Aku sama sekali tidak memiliki perasaan apapun padanya. Kita lihat saja, Mas. Aku akan buktikan omonganku ini. Silakan buktikan sampai ke ujung dunia. Kamu tidak akan menemukannya karena pikiranmu sudah salah. Gilang melangkah masuk ke dalam mobilnya, mengunci pintu mobil dan bersiap meninggalkan rumahnya untuk sementara. Lelaki itu sudah jengah menghadapi Diva yang kepala batu. Klakson panjang dan nyaring menyentahkan tubuh Diva hingga wanita itu pun akhirnya menepi dengan wajah menahan kesal. Dengan gerakan melesat cepat, Gilang keluar dari halaman rumahnya dan melaju membelah jalanan ibu kota. Pada malam itu, Gilang sudah sangat lelah. Dia ingin beristirahat di rumahnya, mandi lalu tidur untuk menghadapi lagi jadwal kegiatan esok harinya. Kedatangan Diva membuatnya terpaksa menginap di hotel malam ini. Hanya hotel bintang 3 yang cukup menjamunya dengan kasur dan ukuran kamar yang tak seberapa untuk melepas lelahnya. Gilang mengembaskan bobot tubuhnya begitu kamar telah ia sewa untuk 1 malam. Tak ada baju ganti, bahkan dia pun sampai lupa mengisi perutnya sendiri. Gilang teringat buah hatinya yang seharian ini tidak dia lihat tumbuh kembangnya. Dia pun berencana untuk mencari babysitter untuk merawat anaknya di rumahnya saja. Selama ini anak perempuan Gilang diasuh Diva dan Bibi serta ibunya secara bergantian. Dia tidak mau anak perempuannya kenapa-napa setelah dia menolak Diva dengan keras. Assalamualaikum bro. Maaf aku mengganggu malam pengantinmu. Waalaikumsalam. Belum mulai bro. Ada apa? Aduh. Kenapa bro? Tidak apa-apa. Ini aku digigit ratu lebah ini. Oh lebah apa ikan cupang? Yaps. Ada apa bro? Apa kamu bisa mencarikan aku baby sister untuk anak perempuanku? Nanti aku coba tanyakan sama ibu ya. Apa ada kriteria khusus yang kamu cari? Aku tidak masalah dengan umur. Yang penting dia keibuan dan tahu bagaimana merawat bayi dengan baik. Dia hanya cukup pengasuh anakku. Soal kerjaan rumah sudah ada yang mengerjakan. Baiklah. Kapan kamu butuh? Secepatnya kalau bisa. Aku tidak ingin anak perempuanku terlalu lama diasuh Diva. Oke. Besok pagi akan aku bicarakan dengan ibu. Saat ini mungkin beliau sudah tidur. Baiklah. Dan terima kasih bro. Sekali lagi maaf ya mengganggu waktumu. Santai aja lah bro. Telepon aku kapan saja bila butuh bantuan. Baiklah, thanks. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gilang pun menutup teleponnya setelah Bima membahas salamnya di seberang sana. Setidaknya dia sedikit lega ada sahabat yang bisa membantunya. Bima menjadi sahabatnya sejak masih duduk di bangku menengah pertama. Sahabat yang selalu setia menemani di saat susah maupun senang. Serta sahabat yang ringan tangan jika dimintai bantuan. Sebesar itu kepercayaan Gilang terhadap Bima. Sampai urusan bisnis pun mereka bagi hasil bersama. Gilang kemudian memesan makanan lewat aplikasi online untuk mengisi perutnya malam ini. Ya biarlah malam ini dia tidur hanya berbalut handuk. Toh ini adalah hotel dan ia pun telah memastikan pintunya telah terkunci dengan benar. Insiden Diva menjadi pelajaran bagi Gilang untuk tidak bersikap ceroboh. Dan ia pun mewanti dirinya agar sama sekali tidak memberikan harapan apapun pada wanita itu. Hari berikutnya, Melody melepaskan pelukannya kepada kedua orang tuanya yang sudah bersiap akan menaiki mobil pulang menuju ke Yogyakarta. Raut senyum bahagia terpancar di kedua wajah orang tuanya dan juga kedua pasangan pengantin baru itu.
Bima, ayah titip Melody ya. Jaga baik-baik ya. Siap ya. Bima akan memberikan yang terbaik buat Melody, semampu yang Bima bisa. Nak Bima, jangan lupa ya, jaga kesehatan, ujar Buthari menambahkan. Iya Bu. Setelah ibu, ayah, Budi, dan 2 orang lainnya masuk ke mobil, barulah Melody dan Bima beranjak meninggalkan halaman. Masih libur kan hari ini? Kita jalan-jalan yuk yang. Kemana say? Ke tempat yang mungkin kamu suka. Oke. Tapi sebelum itu kita mampir ke rumah saudaraku dulu ya. Jadi yang ngasuh anak perempuan Gilang nanti saudaramu itu? Tanya Melody yang sempat mendengar sedikit percakapan suami dan ibu mertuanya. Kata ibu tadi pagi sih gitu. Saudaraku itu kan lemah lembut dan penyabar banget. Jadi cocok kayaknya ngasuh anak perempuan Gilang. Mereka segera berangkat dan mendatangi rumah saudara Bima tersebut. Sesamanya di sana, Assalamualaikum. Bima mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian menunggu beberapa saat pintu itu pun dibuka. Waalaikumsalam Bima. Iya Mbak. Ayo silakan masuk Bima. Duduk dulu ya. Mau minum apa? Biar Mbak buatkan. Bima dan Melody mengikuti langkah wanita berusia sekitar 35 tahun itu masuk ke dalam rumah. Kemudian duduk di kursi ruang tamu rumah itu. Tidak usah repot. Bima cuma sebentar. Bima ada perlu sama Mbak. Oh gitu. Ada apa Bima? Ini siapa? Tanyanya ramah dan tersenyum kepada Melody. Wanita yang terkesan anggun dan lembut di mata Melody itu ikut duduk tidak jauh dari mereka. Ini istri Bima, namanya Melody. Loh, dadakan toh. Kok tidak ngabarin mau nikah? Malah sudah nikah sekarang. Iya nih, pas ketiban durian runtuh jadi buru-buru dipungut sebelum diambil orang. Bisa aja kamu. Tapi ini beneran tidak mau minum. Melody, kamu mau minum apa? Nggak usah Mbak, tadi di rumah sudah cukup sarapan dan minumnya. Aduh, jadi tidak enak ini. Tamu datang malah tidak disuguhin apa-apa. Tunggu sebentar ya, ada cemilan di dapur. Wanita itu beranjak dari duduknya dan melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Beberapa menit kemudian dia kembali dengan sebuah nampan di tangan yang berisikan 2 gelas air minum serta sepiring cemilan. Aduh, sudah dibilang jangan repot, ujar Bima. Repot apanya Bima? Air tinggal nuang, kue juga tinggal sajikan. Ayo, silakan dicicipi. Bima pun meneguk sirup dinginnya lalu meletakkan gelas itu kembali. Oh ya, Mbak, kata ibu Mbak sedang cari kerja ya? Iya Bim, tapi yang sesuai dengan ilmu yang Mbak peroleh. Jadi gini Mbak, temanku minta cariin orang buat ngasuh anaknya yang berusia 5 bulan. Ibunya sudah meninggal, jadi anak itu seharian tidak ada yang menjaga. Walah, kasihan ya. Kalau Mbak mau, nanti aku kasih tahu dia. Dan soal gaji Mbak tenang aja, insya Allah sesuai. Mbak hanya mengasuh, urusan rumah sudah ada orang lain yang mengerjakan. Mbak mau Bim? Sistem bekerjanya bagaimana? Apa pulang pergi atau harus menginap? Sepertinya hanya pulang pergi. Kapan mulai nanti aku konfirmasikan lagi beserta alamatnya ya. Nanti Mbak tinggal datang dan langsung ngasuh anak sahabatku itu. Oke, aku siap-siap dari sekarang kalau gitu. Kalau gitu aku pamit ya. Cepet banget Bim, habiskan dulu minumnya. Bima mengangguk, lelaki itu pun meneguk minuman yang hingga tandas. Begitu pula Melody yang menyisakan sedikit. Setelah itu mereka pun pamit meninggalkan rumah itu. Kemana lagi kita say? Ke tempat yang aku bilang tadi sebelumnya. Oh oke. Mobil pun melaju membelah jalanan ibu kota. Bima tampak senang hingga dia terus saja memamerkan senyum manisnya. Senyum terus ya say? Iya sayang. Habisnya tidak menyangka aku sudah menikah denganmu. Rasanya seperti mimpi. Aduh, kok dicubit sih yang? Sakit say? Ya dikit. Itu tandanya kamu tidak bermimpi kan say? Senangnya main cubit-cubitan. Cobalah sekali-kali gacor-gaciran gitu yang. Mau kamu itu say? Sudah suami istri? Bahkan pengen lebih malahan. Sesaat keduanya terdiam larut dalam pikirannya masing-masing. Apa yang diucapkan Bima membuat Melody tersadar bahwa tidak selamanya dia bisa menghindar. Melody berusaha meyakinkan dirinya bahwa pernikahan keduanya ini tidaklah sama dengan pernikahan pertamanya. Apalagi cara Bima memperlakukannya berbeda dengan Arya dulu. Dulu Arya memang perhatian dan mesra, tapi Arya tidak pernah melarang Melody untuk tidak mengeluarkan uang sendiri.
atau memanjakan Melody dengan materi yang dia punya. Berbeda dengan Bima, tak sekalipun dia ingin wanita yang dicintainya itu bersedih dan kesusahan. Bima berusaha menyenangkan hati wanitanya dengan segala kemampuannya. Kalau kamu mau memintanya, insya Allah aku siap kapan aja, say, ucap Melody tiba-tiba. Tanpa pikir panjang, Bima langsung menepikan mobil yang ia kendarai secara mendadak. Untung saja jalan itu lenggang, hanya ada 1-2 kendaraan yang lewat. Ada apa, say? Tanya Melody bingung dan raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran melihat sang suami. Dengan gerakan cepat, Bima tiba-tiba menyambar tengguk Melody dan mendaratkan ciuman di bibir sang wanita yang telah sah menjadi istrinya. Melody tampak membulat, namun wanita itu tidak menolak. Dia membiarkan saja suaminya ingin melakukan apapun padanya. Perlahan dengan lembut Bima melumat bibir Melody. Saat ada celah Melody terbuka. Bima pun memperdalam ciumannya. Kaku, namun tetap lembut dengan naluri yang bekerja secara alami. Bima terus menciumi bibir istrinya walaupun Melody sudah pernah menikah. Namun untuk melakukan ciuman seperti sekarang ini, Melody tetap merasa gugup. Apalagi ini pertama kalinya dia melakukannya dengan lelaki selain Arya. Perlahan Melody mulai membalas hingga nafas keduanya mulai memburu. Bima, Melody menahan dada Bima, melepaskan ciuman mereka dengan nafas terengap-engap mencari udara di sekitarnya. Maaf yang aku terlalu memaksa ya. Wajah Melody memerah, dia tidak sanggup menatap wajah suaminya yang kian membuat degup jantungnya menjadi tak beraturan. Bima mengusap lembut bibir Melody yang terlihat ada bekas jejak pertemuan saliva mereka. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Melody pun mengaku setuju. Jika mereka lebih lama lagi bertahan di situ, bisa-bisa orang yang melihat akan menilai mereka berbuat asusila di pinggir jalan. Setengah jam kemudian mereka pun tiba di sebuah hunian komplek. Namun perumahan bisa dikatakan tergolong dalam kelas menengah ke atas. Rumah berlantai 2 dengan halaman minimalis membuat Melody kagum sekaligus bingung. Rumah itu tampak sepi tanpa penghuni. Ayo masuk, ajak Bima. Dia pun menunggu sang istri mengagumi rumah itu terlebih dahulu. Ini rumah siapa, say? Tanya Melody yang matanya masih tidak lepas memandang desain rumah modern minimalis dengan paduan warna putih dan coklat muda. Rumah kita. Kamu suka, yang? Loh, kita tidak tinggal bareng ayah ibu ya, say? Ya tidaklah, sayang. Rumah ini sudah aku beli sejak lama. Cuma dari dulu perabotannya masih kosong. Dan sekarang rumah ini sudah siap untuk dihuni. Masuk yuk. Mereka pun melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Melody sedikit terkejut melihat perabotan yang tidak asing baginya. Dia langsung terpesona akan interior dalam rumah yang sudah dilengkapi furnitur baru yang ia pilih waktu itu. Itu, iya yang, kamu suka? Tanya Bima yang datang mendekat dan memeluk Melody dari belakang, lalu mencium leher Melody dari samping. Jantung Melody kembali berdegup dengan kencang, darahnya berdesir dan hasratnya mulai tumbuh. Say, Bima tidak mampu menjawab, hanya bergumam ria. Detak jantungnya telah menggebu-gebu sejak ciuman mereka di dalam mobil. Ditambah lagi mereka sedang berada di tempat yang sangat mungkin untuk memadu kasih. Apalagi mereka belum melakukannya sejak dari malam pertama menikah. Hasrat kedua insan manusia itu mulai menguasai hati dan pikiran. Detak jantung mereka bersaut-sautan seperti berlomba berdetak paling kencang. Nafas Bima yang terhembus di leher Melody terasa begitu hangat menyentuh jiwa kesepiannya selama ini. Pelukan manja Bima membuat Melody merasa dirinya sebagai wanita yang paling diinginkan oleh lelaki itu. Bima, suara Melody yang mendayu memanggil namanya membangkitkan sesuatu di bawah sana, membuat nafas Bima mulai bergemuruh dan memburu. Melody tahu dari pengalamannya jika seorang lelaki sudah seperti itu, pasti nafsu sedang menguasai pikiran dan hati lelaki. Apalagi Melody juga merasakan sesuatu yang menonjol menyentuh. Itulah. Ikuti aku. Oke, kita skip ya. Ini biasalah adegan-adegan suami istri, kalian pasti sudah tahu kan? Karena ini terlalu vulgar banget ini. Nanti kalau vulgar, kena ban lagi deh. Singkatnya, setelah bergulat panas, baik Bima maupun Melody kini sama-sama merasa tidak ingin kehilangan pasangan yang mereka cintai. Melody berjanji dalam dirinya akan memberikan yang terbaik untuk suaminya. Begitu pula Bima yang berjanji dalam dirinya akan mencintai Melody seorang sampai maut memisahkan mereka.
Setelah itu mereka pun memutuskan untuk mengisi perutnya karena kelaparan. Keduanya tiba di sebuah restoran seafood sesuai keinginan Melody yang ingin menikmati kepiting dan lobster. Menuju meja di bagian tengah sedikit ke belakang, Bima menarik kursi untuk mempersilahkan istri tercintanya untuk duduk. Kemudian dia pun duduk di depannya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Oke, sekarang kita memasuki sesi baca-baca komentar dari komentar teman-teman yang kemarin ya. Oke, Mas Nara akan baca paling maksimal dari 1 hari yang lalu. Oke, komentar pertama dari @marwiyah V5FH, nggak tahu lah pokoknya Marwiyah. Waalaikumsalam Mas Nara. Mas, kalau boleh kasih saran jangan yang parno-parno lah Mas. Kayak yang kemarin itu loh Mas. Lupa judulnya. Parno-parno apa ini maksudnya? Yang vulgar gitu. Tadi barusan saja Mas Nara ada hal seperti itu. Mas Nara skip jauh-jauh karena pernah ditegur dan di take down. Jadi Mas Nara ya, kalau ada yang parno-parno kayak gitu pasti Mas Nara skip lah. Paling ya sedikit-sedikitnya saja yang gak terlalu vulgar. Yang kedua ada Mamazi Nugraha. Waalaikumsalam Mas Nara, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini tambah berkah, amin. Oke, yang komentarnya agak sama-sama Mas Nara skip ya. Kita coba baca yang lainnya dari Ernie Friends. Salam sehat selalu Mas Nara. Mas Nara, saya mau traktir kopi, gimana caranya? Perasaan Mas Nara udah beberapa kali menjelaskan ya, traktir kopi itu bisa lewat super thanks, atau kalau memang benar-benar serius bisa kontak Mas Nara. Ya, pernah Mas Nara cantumkan nomor pribadi Mas Nara buat katanya traktir kayak gitu. Tapi nggak ada itu yang nyampe. Ya paling gampang ya kalau mau traktir ya super thanks aja lah, seperti biasanya itu Kak Francisca itu. Biasanya dia selalu traktir Mas Nara kopi. Ya kayak gitulah, pokoknya banyak cara untuk mentraktir Mas Nara kopi. Oke, terus ada dari siapa ya? Herniawang. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Mas Nara dan keluarga dan semoga Mas Nara sukses selalu, amin. Dari Ed Budewati, assalamualaikum Mas Nara, semoga sehat menunaikan ibadah puasa, amin, sebulan full insyaallah. Dari @Leonis S3, apapun ceritanya kalau Mas Nara yang bawain ceritanya pasti ku dengerin sampai the end. Suara Mas Nara bikin candu. Salam kenal dari aku Mas Nara. Aku Nisa dari Jawa Timur tapi tinggal di luar negeri. Love you full. Oke, love you too. Terima kasih juga sudah menyaksikan di channel Mas Nara ya. Semoga kamu juga baik-baik saja di sana, di negeri orang, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu disehatkan badannya. Amin. Oke, dari Susi Turus, Purworejo selalu hadir, tapi telat. Buat Mas Nara, selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap semangat ya, pastinya. Terima kasih dari Kak Susi Purworejo. Dari Diana Zain, assalamualaikum Mas Nara, sehat selalu, salam santun. Jordanian hadir, menyimak, sukses selalu Mas Nara. Salam sukses juga. Dari Sri Yuliani Sri Kandi, Grevete, apa ini? Grevete juga nih sama Mas Gilang Bima. Bisa-bisanya satu kekasih, satunya calon istri. Sukses selalu, bikin aku ketagihan dengan cerita Mas Nara. Sama-sama, terima kasih, selamat menonton. Dari Ani Katiem, ya selamat menjalani berpuasa. Semoga Allah selalu memberi kelancaran, keberkahan, kesehatan umur. Terima kasih. Dari Hong Kong. Kok dari Hong Kong nih? Iya, dari Hong Kong ya. Semoga sukses selalu juga. Dari Ayu Yulianti, waalaikumsalam Mas Nara, selamat siang. Cianjur hadir, siap menyimak cerita kelanjutannya. Sukses buat Mas Nara, suaranya bikin candu. Terima kasih dari Cianjur, Kak Yulianti. Semoga sukses selalu juga. Dari Jozul Jul, gabung Gresik Mas Nara. Aduh, sebenarnya kecewa ini, mau mengikuti baru 10 detik udah munyer lagi. Biasalah masalah jaringan, jadi sehari semalam dan nungguin. Gak apa-apa, yang penting Mas Nara hadir udah seneng. Pokoknya jangan sering absen ya, ditunggu terus. Oke. Terima kasih buat Kak Josul Jul. Ya,
Mungkin di situ sinyalnya kurang bagus mungkin. Ya, yang penting terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah nonton. Dari nggak tahu ini bahasa Cina, Korea, nggak tahu lah. Alhamdulillah besok dibalas ya Mas. Taiwan selalu hadir, semoga selalu semoga sehat selalu. Iya, ini sudah Mas Nara bacakan malahan. Terima kasih ya. Taiwan sudah selalu hadir. Nggak tahu ini namanya siapa nih, nggak tahu Mas Nara bahasa itu. Pokoknya salam saya juga. Terima kasih dari Kak nggak tahu ini siapa. Selanjutnya dari Wiwin Ningrum. Simak dan lanjut ceritanya. Siap, gaskan lanjutannya. Dari Zekul, Hong Kong hadir Mas Nara. Salam dari Mas Nara di Indonesia. Dari Ani Anjani, selamat siang Dek Nara di Taiwan hadir nyimak. Selamat siang juga Bunda, tapi ini Mas Nara bacanya subuh-subuh menjelang sahur. Dari Maria, waalaikumsalam Mas Nara, nyimak selama. Cerita apa lagi suara Mas Nara yang selalu membawakan yang sangat baik dan sangat menjiwai ceritanya. Alhamdulillah kalau nyaman dengan suara Mas Nara, dan Mas Nara selalu akan tetap belajar. Masih banyak kekurangannya juga. Dari Maharani, aku seneng dengerin cerita Mas Nara. Selain ceritanya bagus, suara Mas Nara bikin candu. Alhamdulillah kalau cocok dengan suara Mas Nara ya. Kita cari lagi. Siapa tahu ada komentar. Dari Mama Lutfi, waalaikumsalam Mas Nara, lanjutin dong cerita ada misteri tapi Mas Nara yang bawain ceritanya kok sepotong. Aduh, ini ya. Untuk itu Mas Nara mohon maaf banget lah. Kayaknya Mas Nara nggak bisa lanjut sih. Dan kemarin juga teman Mas Nara ya ternyata ada kendala nggak bisa ngelanjutin lagi deh. Karena Mas Nara full power di Nara Story ya. Maksudnya, nggak kekejar nih. Energi Mas Nara gak cukup. Ini aja Mas Nara sudah banting setir 2 jam buat Nara Story full. Kayaknya ntar lain waktu apa nantilah. Untuk saat ini Mas Nara belum bisa lanjut, akan ada misteri yang khusus horor. Semoga nanti ada jalannya. Kita lanjut, siapa lagi nih? Dari Ed Johanak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelanjutannya, wah Melody terima cinta Bima. Gimana nasibnya Selin? Apakah akhirnya meninggal? Terus akankah Melody menjadi istri Gilang sesuai permintaan Selin? Jawabannya udah terjawab ya. Intinya Bima sama Melody, Gilang gak tahu itu, lagi dinakalin sama adiknya, adik angkatnya si Diva. Oke, dari Antika Khan, waalaikumsalam Mas Nara, kalau lagi cerita banyakin ngedumel sendiri Mas, soalnya tiap dengar Mas Nara ngedumel suka lucu aku. Ya gimana gak ngedumel ya, kan gemes sendiri kadang sama ceritanya. Maksudnya ya kan Mas Nara juga punya perasaan ya, jadi kadang gemes pokoknya. Ceritanya kadang bikin kesel gitu loh, jadi kepancing kan Mas Naranya. Terima kasih sudah komen Kak Anita. Kita cari lagi dari dari Supartina. Mas usul kalimat yang menimbulkan syahwat diedit. Iya itu. Mas Nara juga kadang ya bukan diedit. Udah Mas Nara hilangkan, pokoknya yang adegan-adegan kayak gitu Mas Nara hilangkan lah. Karena juga itu pelanggaran juga buat Mas Nara juga. Nanti ya nggak gajian dong kalau kena pelanggaran. Tapi terima kasih, makasih masukannya. Tapi ini maksudnya kalimat, berarti kan ucapan dari Mas Nara. Ya nanti Mas Nara coba perbaiki lagi ya. Ya karena Mas Nara biasanya skip kayak gitu aja. Bagi kalian yang selalu memperhatikan, pasti Mas Nara kalau ada kegiatan yang kayak gitu pasti Mas Nara skip. Suruh kalian bayangin sendiri. Tapi masih kalau ada yang bocor tentang kayak gitu ya udah nanti Mas Nara coba perbaiki lagi. Dari Maria lah. Oh, dari Maria sudah. Bentar. Maria ini sama Marwia. Oke. Dari Marwia, maaf Mas ngelanjutin komen habis tadi keklik dulu. Itu Mas yang adik angkat disuruh jadi istri kedua suaminya karena kakaknya mandul. Terus ceritanya Dr. Franz keusiakan suaminya sempurna demi laki-laki masa lalu. Terus dulu Mas Nara pernah bawain cerita tapi saya lupa judulnya, tentang Nadia yang dijodohkan tapi calon suaminya udah punya pacar namanya Siska. Yang endingnya Siska meninggal karena penyakit apa gitu. Mas Nara inget gak? Aduh, ya inget sih, cuman itu gimana ya? Maksudnya
Selalu terus dulu Mas Nara pernah bawain cerita. Entahlah. Intinya Mas Nara juga udah lupa sih, terlalu banyak cerita yang Mas Nara bawakan. Kadang juga lupa, kadang juga ceritanya mirip-mirip, kadang juga Mas Naranya bingung mau ngasih judul apa biar menarik. Ya intinya Mas Nara mohon maaf, nanti akan Mas Nara perbaiki. Dari Iya Firda, nah ini ceritanya menenangkan. Masa sih? Kita cari lagi. Jadi siapa lagi ya? 4 lagi deh Mas Nara bawakan. Gak ada kayaknya. Udah. Kayaknya dari ini udah. Semuanya udah. Ya udah lewat ini, malah Mas Nara ini bacanya yang dari 9 hari yang lalu baru Mas Nara baca. Ya udahlah, segitu saja. Nanti kalau kalian ingin komen-komen sesuatu lagi, tentunya di hari Jumat mungkin ya. Ya di hari Jumat kalian komen, terserah komen apapun itu, nanti Mas Nara bacakan. Kalau mau curhat silakan curhat, kalau mau apapun pokoknya Mas Nara bawain. Mas Nara bacain. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Dan kita berjumpa di hari Senin ya. Karena besok hari Minggu ada full version doang. Jangan tanya lagi, Mas Nara kok hari Minggu gak upload? Libur sayang, libur. Mas Nara hari Minggu libur. Kalau ada full version ya Mas Nara upload full version, kalau gak ada ya libur. Mas Nara kan juga butuh istirahat. Intinya seperti itu saja. Kurang lebihnya Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Selamat beristirahat dan selamat berlibur. Bye bye and ciao.